Baik, untuk pekan ketiga atau materi pekan ketiga, itu kemarin saya sudah memberikan share materi ya, berupa video perkuliahan. Jadi harapannya dari video perkuliahan itu kalian sudah memahami ya, dari apa yang harus kalian capai dalam bab morfologi bakteri. Ya, di mana morfologi bakteri ini merupakan bagian awal yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian memahami bab-bab yang lain. Ya, jadi semuanya harus berurut. Jadi kalau sebetulnya setiap bab itu kalian belum memahami, itu sangat sulit sekali untuk melanjutkan ke bab berikutnya. Tentu akan memberikan apa ya, hal-hal yang akan sulit untuk dipahami. Ya, jadi harapannya kalian harus bisa eh, konsisten ya ketika dosen memberikan materi itu kalian harus bisa menyelesaikan dari waktu yang sudah ditentukan. Ya, ini untuk semua mata kuliah. Nah, khususnya untuk mikrobiologi juga begitu. Saya pun memberikan kesempatan kalian untuk menyimak video tidak dari waktu yang singkat, ya. Bahkan dari beberapa hari yang mana ketika pada saat Zoom itu harapan saya kalian sudah menyimak. Jadi sebetulnya saya juga butuh, ya, butuh mahasiswa untuk menyimak. Karena kalau sampai tidak menyimak, nanti saya pun akan mengalami kesulitan pada saat sesi Zoom seperti ini. Jadi kayak nggak satu frekuensi gitu ya. Tapi dalam hal pembelajaran, tentunya ini harus ada yang apa ya, perbedaan gitu ya antara yang menyimak sama yang tidak menyimak. Ya, perbedaan itu akan sangat terlihat jelas sekali ketika kalian pada saat sesi Zoom itu bisa aktif ya dalam memberikan jawaban ya, apapun yang berkenaan dengan pertanyaan di setiap babnya. Ya, jadi ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Oke, kita kembali ke morfologi bakteri ya. Jadi kalau kita ini pengantarnya terlebih dahulu, jadi sebetulnya istilah morfologi itu bukan sesuatu yang spesifik hanya untuk bakteri saja. Tapi morfologi itu sifatnya sangat umum. Bisa untuk manusia, bisa untuk tumbuhan, ya, bisa untuk hewan, bisa untuk bakteri atau makhluk hidup yang lain. Ya, jadi istilah morfologi itu sangat 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 umum. Nah, yang menspesifikkan adalah objeknya. Nah, dalam hal ini objeknya adalah bakteri. Nah, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu ya, singkat, padat, dan jelas, biar kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Jadi kita nggak harus jauh-jauh apa namanya belajar terkait morfologi kalau berdasarnya saja kalian belum tahu. Ya, istilah morfologi itu apa? Nah, ini secara umum ya, masih betul-betul secara umum. Jadi morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk ya dan struktur suatu makhluk hidup. Itu secara umumnya. Ya, jadi bagaimana bentuk dari makhluk hidup tersebut, strukturnya apa saja di dalam maupun di luar tubuhnya. Nah, kalau misalkan di sini spesifiknya adalah bakteri, ya berarti ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur bakteri. Mengingatkan lagi bahwasanya bakteri ini bukanlah seperti makhluk hidup layaknya manusia, layaknya hewan, layaknya tumbuhan yang memang kita bisa melihat secara langsung menggunakan mata kita tanpa alat bantu mikroskop. Ya, sama-sama tubuh kita ini terdiri dari sel, bakteri pun juga sel ya, tapi dari segi jumlahnya sangat-sangat berbeda. Kalau bakteri itu sifatnya tunggal ya, manusia, hewan, tumbuhan itu sifatnya dia multi. Makanya kalau untuk manusia itu lebih dikenal dengan makhluk hidup multiseluler. Jadi selnya itu banyak gitu ya. Sedangkan kalau bakteri itu uniseluler. Uni itu kan satu ya. Jadi hanya terdiri dari satu sel. Ya. Tapi bukan berarti ketika satu sel itu
dia akan mengalami kesulitan dalam hidup. Tidak. Tetap dia bisa melangsungkan proses kehidupan dengan adanya proses-proses metabolisme di dalamnya, karena ada sel itu yang walaupun tunggal tapi mampu melakukan proses-proses yang itu dibutuhkan untuk pertumbuhan dari bakteri. Ya, ya tentunya dari segi apa namanya kelengkapan ya berbeda ya dengan manusia atau hewan yang sifatnya multiseluler. Nah, di sini untuk mengingatkan kembali ya bahwasannya makhluk hidup yang ada di bumi ini ya itu dapat dibedakan berdasarkan tipe selnya. Nanti kita bisa membaca ya dalam hal ini tipe sel manusia sama nggak sih dengan tipe sel pada bakteri? Meskipun sama-sama sel ya, kita sama-sama nih punya sel. Tapi ternyata dari segi jumlah itu berbeda, dari segi tipe juga berbeda. Nah, kalau yang pada manusia itu masuk yang mana? Apakah masuk yang sederhana itu tadi atau yang sudah kompleks? Ya, tentu yang sudah kompleks ya. Nah, yang sudah kompleks di sini berarti dia masuk ke dalam golongan eukariot ya. Jadi ada dua tipe penggolongan untuk tipe sel makhluk hidup ya. Ada eukariot, ada prokariot. Bedanya apa? Bedanya keduanya ini sama-sama sel. Tetapi kalau pada prokariot itu bagian intinya atau nukleoidnya itu dia tidak bermembran, tidak ada lapisan luarnya. Sedangkan kalau eukariot, membran intinya atau nukleusnya itu memiliki membran, ya. Jadi harus ada pemahaman terkait ini. Nah, yang masuk ke dalam prokariot ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan eukariot, ya. Kingdom itu kerajaan ya. Jadi ada yang masuk ke dalam prokariot itu adalah kerajaan Monera. Nah, kerajaan Monera ini salah satunya itu adalah golongan bakteri yang akan kita pelajari. Nah, sedangkan kalau eukariot ya, ini ada beberapa kingdom di sana. Ada kingdom protista, ada kingdom fungi, ada kingdom animalia, ada kingdom plante. Lebih banyak kingdomnya. Ya, nah manusia itu di mana letak kingdomnya kan tidak ada tuh kingdom manusia kan tidak ada. Nah, kingdom-kingdom ini dibedakan berdasarkan jauh dekatnya kekerabatannya. Semakin dia jauh kekerabatannya akan semakin dipisah kingdomnya. Nah, dari sekian banyak kingdom ini manusia itu ternyata lebih dekat dengan kingdom animalia. Kekerabatan lebih dekat tuh bukan berarti sama ya, bukan berarti persis ya, enggak. Kekerabatan dekat tuh artinya ada beberapa karakter-karakter yang memang memiliki kemiripan walaupun tidak sama. Ya, karena kalau kita berbicara sama itu dari segi genetiknya harus sama, ya. Jumlah kromosomnya harus sama. Itu. Jadi meskipun mungkin dulu ada teori-teori yang mengatakan kalau manusia ini nenek moyangnya adalah primata, ya. Ya sebetulnya jangankan dari segi sisi agama yang jelas-jelas itu salah ya. Dari sisi ilmiah yang tentunya itu sangat relate sekali dengan agama itu sudah jelas-jelas menentang seperti itu. Jumlah kromosom yang tidak bisa dibohongi ya. Bahwasanya manusia sama primata itu sangat berbeda jauh walaupun dari segi karakteristiknya ada kemiripan-kemiripan. Nama juga kan kekerabatan. Kekerabatan itu istilahnya bukan berarti sama persis kan begitu. Nah, ini kalau berkenaan dengan kekerabatan yang membedakan dari satu kingdom dengan kingdom yang lain. Nah, ada yang beranggapan kalau fungi ya jamur itu adalah tumbuhan. Nah, ternyata memiliki perbedaan yang signifikan, berbeda kerajaan. Jadi jangan sampai kita menyebut fungi itu sebagai tanaman ya, karena sangat berbeda ya banget bedanya gitu ya. Tanaman sendiri, fungi sendiri. Nah, ini menjadi hal-hal yang harus dipahami ya bahwasanya kekerabatan itu sangat menentukan pengelompokan-pengelompokan dari suatu makhluk hidup. Nah, kembali ke bakteri ya. Ternyata bakteri ini bukan eukariot tapi dia prokariot. Dia masuk ke dalam golongan makhluk hidup bersel tunggal di mana selnya ini tidak memiliki membran inti. Ya, ini yang harus dipahami.
Nah, ini sudah disampaikan ya di materi sebelumnya, harapannya kalian sudah menyimak dengan baik ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sel yang sifatnya prokariot, mana yang eukariot. Meskipun tidak semua sel eukariot itu sifatnya multiseluler, tapi kalau prokariot itu 100% uniseluler. Ya, jadi eukariot tidak semuanya multiseluler. Bahkan ada yang uniseluler nih, ya. Prokariotnya dia, eukariotnya dia ada yang golongan uniseluler yaitu golongan kingdom protista. Yang tentunya ukurannya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan bakteri meskipun ukurannya masih mikron. Ini yang kemarin dijelaskan perbedaan antara mikrobiologi dan parasitologi. Jadi banyak-banyak makhluk hidup yang bersifat uniseluler atau bersel tunggal yang itu bersifat parasit itu masuk ke dalam golongan protista. Tapi dari segi karakteristik selnya tentu berbeda dengan yang bakteri. Kalau protista masuk ke dalam eukariot ya dan lain-lainnya ya. Ini harus kalian pahami ukurannya, tipe selnya, tipe inti selnya ya. Jadi ukurannya jelas dia berbeda dengan yang uniseluler yang jauh lebih kecil. Kemudian inti selnya kalau pada uniseluler namanya nukleoid, kalau pada multiseluler namanya nukleus ya. Kemudian membran inti kalau pada apa prokariot itu tidak memiliki ya, makanya dimasukkan ke dalam golongan prokariot, sedangkan kalau yang multi itu ada membran intinya dan seterusnya ya. Kemudian dari organela sel juga begitu, lebih lengkap yang eukariot dibandingkan dengan yang prokariot ya. Ada beberapa organela yang memang tidak dimiliki oleh prokariot seperti apa saja, seperti mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, badan Golgi ya. Ini tidak dimiliki oleh prokariot ya. Jadi meskipun di sini tidak dituliskan fungsinya apa, silakan kalian harus cari secara mandiri masing-masing fungsinya seperti apa. Bisa jadi fungsi itu nanti dikeluarkan dalam soal. Ya, jadi kalian harus bisa mengembangkan materi yang sudah diberikan tidak hanya sebatas dari materi yang diberikan dari dosen. Ya, ribosom apa sih ribosom ini? Silakan googling. Toh sekarang ini akses untuk mencari jawaban yang sifatnya pengertian itu sangatlah mudah ya. Hampir semua materi yang itu berkenaan dengan ilmiah yang memang secara referensinya itu jelas ya, itu pasti bisa dicari. Saat ini pun ketika kalian ngetik di Google ribosom, pengertiannya apa itu sudah jelas banget. Fungsinya apa itu sudah jelas banget ya. Jadi harus bisa belajar secara mandiri seperti itu. Nah, ini perbedaan ya antara bentuk sel prokariot sama sel eukariot. Meskipun sel prokariot ini nanti disesuaikan dengan karakteristik makhluk hidupnya. Karena kalau dari golongan bakteri, tentu bakteri bentuknya nggak cuma yang bentuknya seperti ini. Ini kan bentuk yang kapsul ya, apa yang bentuk batang ya. Berarti ada lagi, ada bentuknya bulat, ya, ada yang bentuknya bulat-bulat kecil kayak anggur. Nah, itu berbagai macam jenis bentuk-bentuk dari bakteri. Tapi secara umumnya sama ya. Jadi bakteri itu bentuknya ya di dalamnya sebetulnya sama-sama memiliki materi genetik yang berupa kromosom ya. Eukariot pun juga punya, tapi kalau pada prokariot itu dia tidak terlindungi oleh membran inti. Ya, sedangkan kalau pada eukariot itu berada di tengah ya, yang memang dia dilindungi oleh membran inti. Dia akan lebih safety ya dibandingkan dengan prokariot ya. Kemudian ada beberapa organela-organela yang memang tidak dimiliki oleh prokariot, tetapi ada juga organela atau bagian dari sel prokariot yang tidak dimiliki oleh eukariot. Ya, apa saja misalnya ada istilah pili ya, ada istilah flagel ya, sedangkan pada sel eukariot tidak ada. Ya, jadi pada prinsipnya ada perbedaan yang sangat jelas ya antara
sel prokariot dengan sel eukariot. Kalau dari segi kelengkapan organela sangat-sangat lebih banyak dari eukariot ya, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma ya, ada aparatus Golgi, ada lisosom dan lain-lain ya. Silakan kalian bisa menyimak kembali ya materi yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Secara umum tadi saya sudah memberikan pengantar berkenaan dengan morfologi itu apa, kemudian perbedaan antara eukariot dan prokariot itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke spesifik berkenaan dengan bakteri ya. Bagaimana atau apa saja karakteristik umum dari bakteri ya. Oke, silakan siapa yang akan menjawab di sini. Sudah ada. Bentar. Oke, sebelumnya saya tawarkan dulu deh. Yang belum pernah sama sekali, silakan bersuara. Sebutkan namanya. Iya, Ibu. Delina Sari, Ibu. Ibu. Saya Iya. Ari, Bu. Yang belum pernah ya. Iya, Bu. Ibu. Mira Sutiani, Nur Ibu. Hidayati, Bu. Delina Sari, Ibu. Abiat. Reni Ayunita, Bu. Arif Nugroho, Bu. Coba saya minta atas nama Abiat. Tri Rastutiani, silakan. Langsung jawab ya, Bu. Ya, silakan. Karakteristik bakteri yang pertama bersifat uniseluler, hanya bisa diamati dengan mikroskop. Yang kedua bentuknya bervariasi, ada batang, spiral, bola, terus memiliki alat gerak berupa flagel, hidupnya secara soliter atau berkoloni pada makanan yang telah busuk atau cairan kental yang lengket seperti lendir. Terus reproduksinya dengan cara membelah diri secara biner atau biasa disebut amitosis. Oke, ada lagi tambahan dari Tri Rastutiani? Kemudian saya coba panggil untuk bisa memberikan jawaban juga atas nama Desti Nangsangsari. Silakan. Ada Desti Nangsang? Ada, Bu. Ya, silakan. Tadi ini aja. Mempunyai sifat yang uniseluler, ukurannya kan kurang 5 mikron, karena ukurannya sangat kecil diamati dengan mikroskop. Bentuknya batang, spiral, dan bola. Memiliki alat gerak berupa flagel. Hidupnya secara soliter atau berkoloni. Hidupnya bersifat autotrof dan heterotrof. Beberapa bakteri memiliki flagella sebagai alat gerak. Sebagian lain tidak memiliki flagella. Cukup, Bu. Baik, kita coba lihat ya, mereview jawaban yang sudah disampaikan oleh teman kalian ya. Sebetulnya ini menjadi hal yang secara umum ya. Artinya kenapa saya katakan secara umum? Karena tentunya setiap bakteri memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya ada beberapa penggolongan-penggolongan dari bakteri. Walaupun sama-sama bakteri, tapi golongannya berbeda-beda. Ya. Nah, secara umum,
Secara umum ini sudah dijelaskan di awal ya, dia bersifat uniseluler ya. Artinya apa? Dia hanya bisa diamati menggunakan alat bantu mikroskop. Karena ukurannya itu satuannya mikron ya. Jadi kalau dikonversikan dalam ukuran milimeter yang memang kita ada pengukur penggaris gitu ya. 1 mikron itu setara dengan 0,001 milimeter. Untuk melihat 1 mili saja, 1 milimeter aja kita sudah kesulitan. Ya. Jangankan 0,001, 0,1 aja kesulitan. Oleh karena itu sangat canggih sekali kalau sampai ada yang mampu melihat bakteri tanpa alat bantu. Ya, jadi memang karakteristik utama yang pertama, bakteri itu sifatnya adalah uniseluler. Hanya terdiri dari satu sel saja. Ya. Kemudian dari segi bentuk, nah bentuk ini menyesuaikan masing-masing bakterinya. Karena ada variasi dari bentuk ya, ada yang bentuknya batang. Nah, tadi yang saya contohkan di gambar pertama tadi bentuknya yang batang, ya. Ada juga yang bentuknya spiral, ya. Ada juga yang bentuknya bola atau bulat gitu ya. Ini sebagai dasar penggolongan atau dasar klasifikasi gitu. Nah, kemudian karena bakteri ini itu dia memiliki apa sih namanya aktivitas yang mobile ya dalam hal arti ketika dia akan mencari makanan ya, mencari tempat untuk dia apa memanfaatkan gitu. Dia harus ada proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu karena dia juga bukan masuk ke dalam golongan animalia ya yang memang memiliki alat gerak secara khusus. Nah, bakteri pun sebetulnya juga butuh alat gerak, tapi tentu beda dengan alat gerak pada animalia. Nah, alat geraknya berupa apa? Ya bukan berupa kaki, bukan berupa tangan ya, tetapi berupa flagel. Nah, ini menjadi ciri khas dari bakteri. Nah, kemudian bakteri ini ada yang dia bertahan hidupnya secara soliter ya. Soliter itu artinya dia tunggal ya. Ada juga yang secara koloni. Koloni itu berkelompok. Gitu. Nah, artinya yang mampu kita lihat ya, kalau misalkan itu bukti adanya mikroba itu misalkan pada makanan atau apa yang sifatnya itu mudah sekali busuk gitu ya. Itu kan ditandai dengan dia berlendir ya, menimbulkan aroma yang tidak sedap atau mungkin bentuk-bentuk yang lain itu ciri khas ya, tapi bukan makanan begitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari koloni. Nah, koloni itu jumlahnya nggak cuma satu dua, bisa ratusan bahkan ribuan. Dia berkelompok. Itu yang mampu kita lihat. Tapi kalau dia sifatnya tunggal, satu itu yang tidak bisa kita lihat. Ya. Nah, ini yang paling mudah sekali yang diamati pada makanan yang telah busuk itu tadi ya. Entah itu berupa cairan kental, lendir, lengket, atau apapun itu yang mungkin mempengaruhi dari kualitas makanan tersebut. Ya. Nah, kemudian dari segi reproduksi, karena sekali lagi makhluk hidup itu disebut sebagai makhluk hidup ketika mampu untuk mempertahankan hidupnya dengan reproduksi. Artinya supaya tidak punah begitu, ya. Jadi reproduksi pada bakteri tentu berbeda dengan yang multiseluler gitu ya. Kalau pada bakteri karena dia uniseluler dia jauh lebih sederhana ya dengan pembelahan biner. Pembelahan biner itu dia tidak membutuhkan sel lain ya atau membutuhkan partner dalam hal ini dengan dirinya sendiri pun bisa melakukan proses reproduksi ya dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu di bab reproduksi. Nah, secara umum seperti itu karakteristik dari bakteri ya. Jadi paling tidak kalian memahaminya bahwasanya bakteri itu tentu sangat berbeda jauh dengan makhluk hidup yang lain gitu ya. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke bagian morfologi ya. Jadi bakteri itu sama halnya dengan makhluk hidup yang lain ya. Ada yang tampak dari luar, ada yang tampak dari dalam.
Ya, bedanya kalau manusia kan kita hanya bisa ngeliat dari luarnya saja nih ya. Kalau dari dalam kan susah nih kita ngeliat dari dalam kita kalau tidak membutuhkan alat bantu entah itu yang bisa men-scan tubuh kita atau kalau misalkan di bidang kedokteran itu sampai di bedah gitu ya. Tapi kalau bakteri mau dari luar maupun dari yang di dalam kita nggak sanggup ngelihat gitu ya. Jadi semuanya harus butuh alat bantu. Nah, dalam hal ini bakteri pun juga sama dengan makhluk hidup yang lain memiliki struktur bagian luar dan struktur bagian dalam. Nah, di sini sudah disediakan ada 5 mahasiswa ya. Jadi silahkan masing-masing mahasiswa menyebutkan satu ya bagian luar dari bakteri apa saja, satu saja ya setiap mahasiswa. Kemudian jelaskan pengertiannya apa, fungsinya apa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama silakan siapa yang akan memberikan jawaban. Di sini ada Anggi Manulang ada? Oh, enggak ada. Sevira, ada Sevira? Ada, Bu. Oke. Silakan Sevira, yang pertama mau menyebutkan apa bagian luar dari tubuh bakteri? Kapsul, Bu. Kapsul. Silakan Sub- jelaskan pengertiannya, fungsinya apa? Kapsul itu bagian tubuh bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Fungsinya yang paling penting itu menjaga supaya tidak mengering dan melindungi agar tidak ditelan mikroorganisme lain. Dan hanya dimiliki beberapa bakteri tertentu, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan jawaban yang sama terkait kapsul? Di sini ada Mia. Mia ada? Ya, Bu, ada, Bu. Ya, silakan Mia. Masih sama ya? Kapsul Kapsul. ya, Bu? Mm. Uh-uh. Ya, jadi kapsul itu lapisan polimer berbentuk gelatin tebal dari glikoprotein dan melekat erat dengan dinding sel. Fungsinya itu sebagai zat antifagosit, itu menjadi penghalang bagi sel fagosit untuk melakukan fagositosis saat terinfeksi. Lalu bisa untuk mencegah dehidrasi sel bakteri, yaitu bakteri ukuran besar atau tebal itu kan bersifat hidrolifik atau suka air. Lalu untuk sumber cadangan makanan, karena tersusun glikoprotein seperti glukosa pada bakteri Leconospec. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mia dan Sevira ya. Kemudian bagian yang kedua di sini saya lihat ada Nur Hidayati ada? Ada, Bu. Nur Hidayati, silakan mau menjawab bagian apa? Bagian yang flagel, Bu. Flagel. Oke, silakan. Flagel terstruktur bakteri berbentuk batang atau spiral mirip camlog yang menonjol dari dinding sel dan tersusun dari protein flagellin. Memiliki panjang 3-12 nm, diameter 10-30 nm, dan terdiri dari 3 bagian filamen, filamen hook, sudut, dan basal body. Pada bakteri flagel berperan sebagai alat pergerakan mobilitas yang memungkinkan bakteri dapat bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindari lingkungan yang merugikan. Berdasarkan jumlah flagel yang memiliki bakteri dan lokasi pelekatannya dibedakan menjadi atrik, motorik, lofotrik, amfitrik, peritrik, Bu. Baik, satu lagi untuk bagian flagel, Arif Nugroho ada?
Atau coba ada Nadia, Nadia. Ada Nadia? Ada, Bu. Jadi flagel itu berfungsi untuk alat gerak Arif ada, Bu. Gimana ini Nadia kok macet? Oke, tadi Arif ada? Ada, Ibu. Oke, silakan Arif untuk menjawab tentang flagel. Flagel berfungsi sebagai alat gerak bakteri untuk berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. Letaknya ada di membran plasma. Letaknya ada di membran plasma, terdiri dari 3 plasma, sudut dan berasal dari Hudi, Bu. Oke. Baik, yang ketiga, saya minta di sini yang sudah raise hand ada Rina Tiara. Iya, Bu. Mau tentang apa ini? Bagian luarnya? Pilih, Bu. Ya, silakan. Pili merupakan tonjolan kecil menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagela. Salah satu bagian dari struktur sel bakteri ini berfungsi untuk, yaitu pertama membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain. Yang kedua, penghubung saat konjugasi di mana dua bakteri bertukar fragmen DNA. Tanpa adanya pili, banyak bakteri patogen kehilangan kemampuannya untuk menginfeksi karena tidak dapat menempel pada jaringan inang. Gitu, Bu. Kemudian satu untuk bagian pilih ya, Reni Ayunita. Ibu, maaf tadi keluar sendiri soalnya katanya habis. Oke. Reni Ayunita ada? Ada, Bu. Ya, silakan terkait pilih. Pili berfungsi sebagai struktur yang mirip dengan fimbrase, hanya saja memiliki ukuran yang lebih tebal berdiameter 9 sampai 10 nm. Pili terdapat di permukaan sel bakteri namun tidak sebanyak fimbrase. Pada bakteri pili disebut juga sebagai pili seks karena berfungsi dalam proses reproduksi. Sudah, Bu. Oke. Kemudian Dwi Sekar Ayu. Hadir Sekar mau menjawab tentang apa ini? Dinding sel, Bu. Dinding sel. Silakan. Bentar, Bu, nginin audionya dulu, Bu. Dinding sel berfungsi untuk melindungi dari tekanan osmotik yang lebih rendah sehingga bakteri tidak mudah hancur, serta mempertahankan bentuk dari sel tersebut. Struktur semi kaku tersusun atas makromolekul peptidoglikan. Peptidoglikan sendiri adalah lapisan polimer yang tersusun dari backbone atau NAG dan NAM, seperti kerangka manusia. Satu set rantai tetrapeptida identik melekat di NAM dan satu set peptid cross bridges identik atau untuk penghubung, Bu. Oke. Kemudian Delina Sari. Delina ada? Ada, Bu. Ya, terkait dinding sel ya. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu, Silakan. soalnya bukan. Dinding sel pada organel yang bersifat permabel. Dinding ini memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar sel. Selain itu, dinding sel juga berperan untuk menjaga bentuk sel dan sebagai perlindungan untuk organel lainnya di dalam sel. Cukup itu, Bu.
Kemudian yang nomor 5 di sini ada Nurlaili, silakan. Untuk membran plasma ya, Bu? Ya, membran plasma. Silakan. Membran plasma atau membran sel merupakan sebuah struktur selaput tipis yang memisahkan isi sitoplasma dan nukleoplasma dari lingkungan luar. Fungsi membran plasma adalah untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel, Bu. Cukup. Kemudian Juniko, silakan. Ada Juniko? Ya, Bu. Ya, tentang membran plasma, silakan. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang memisahkan isi sitoplasma dan neokroplasma dari lingkungan luar serta berperan sebagai pelindung sel. Fungsi dari membran plasma adalah sebagai pembawa reseptor. Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita coba lihat ya untuk bagian struktur bagian luar ya untuk bakteri. Jadi tadi sudah disebutkan masing-masing ya dari nomor 1 sampai nomor 5. Tapi untuk jawaban ini bukan urutan ya, karena baiknya memang bagian luar itu memang betul-betul bagian paling luar menuju ke bagian yang paling dekat dengan bagian dalam gitu ya. Nah, ini sebagai pengingat kembali dari materi yang sudah saya sharekan ya, bahwasanya bakteri itu memiliki struktur yang itu tampak dari luar dan bagian dalam. Nah, yang bagian luar ya, yang pertama adalah dinding sel ya. Jadi dinding sel ini dimiliki oleh semua jenis bakteri apapun itu ya. Nah, kemudian yang kedua kapsul. Nah, kapsul ini memang letaknya di paling luar dari bakteri ya. Jadi yang melindungi bagian dinding. Jadi sebelum ada dinding sel itu ada kapsul. Tapi memang kapsul ini tidak dimiliki semua bakteri. Hanya bakteri-bakteri tertentu yang memiliki kapsul ya. Tapi kalau dinding sel itu semua jenis bakteri memiliki dinding sel. Kemudian ada membran plasma. Dan ini yang berwarna kuning nih ya. Jadi lapisannya itu dinding sel ya, membran plasma. Kemudian baru ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini sudah masuk ke dalam bagian dalam. Ya, jadi pembatasnya itu adalah membran plasma. Dan membran plasma ini masih masuk ke dalam bagian luar dari struktur bakteri. Ya, kemudian apa saja yang lainnya yang itu masuk ke dalam bagian luar dari bakteri? Flagel. Ya, tadi flagel sudah disebutkan di awal. Ini sebagai alat gerak. Ya, dia ukurannya lebih panjang ya ketimbang si pili. Jadi pili ini juga berupa bukan untuk alat gerak ya, tapi lebih pada untuk reproduksi gitu. Jadi dalam hal ini memang perlu dipahami satu per satu setiap bagian penyusun dari bakteri ya. Nah, dinding sel. Nah, tadi saya menyebutkan dinding sel itu dimiliki oleh semua jenis bakteri ya. Yang membedakan adalah kandungan di dalamnya. Ya. Jadi kandungan di dalamnya itu secara umum bakteri itu memiliki yang namanya peptidoglikan. Ya, jadi peptidoglikan itu struktur semikaku yang tersusun atas makromolekul. Jadi bisa dikategorikan dia bentuknya struktur semikaku. Ya, jadi nggak kaku-kaku banget juga nggak lentur-lentur banget ya. Tetap kuat dan kokoh ya, karena dalam hal ini dinding sel ini tugasnya atau fungsinya untuk melindungi dari tekanan-tekanan yang itu bisa merusak atau membuat lisis bakteri tersebut. Jadi kalau nggak ada dinding sel, maka bakteri akan mudah mengalami lisis atau hancur. Ya.
Nah, ini struktur secara mikroskopisnya yang memang bisa dilihat dari setiap bagian penyusun peptidoglikannya ya. Jadi dia itu berupa lapisan-lapisan kompleks ya, yang terdiri dari 3 bagian ya. Ada bagian yang disebut dengan backbone. Ya, ini backbone ya. Backbone itu terdiri dari NAG dan NAM. Ya. Kemudian ada satu set rantai tetrapeptida identik ya, yang itu melekat pada asam N-asetilmuramik. Ya. Dan yang ketiga itu satu set peptid cross bridge identik. Jadi semacam kayak membentuk apa ya, rangkaian ya yang itu jembatan untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Ya. Jadi kayak semacam ada ikatan antara satu rantai dengan rantai yang lain ya. Jadi kalau pada NAG dan NAM ya, ini dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosida secara berselang-seling. Ya, ini secara struktur dari peptidoglikannya. Ya. Nah, kemudian apa yang membedakan antara satu dengan bakteri yang lain dari peptidoglikannya ini ya. Jadi peptidoglikan itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ya tentunya kalau dia semakin tebal semakin kuat dan kokoh ya dibandingkan dengan yang tipis itu tadi yang nantinya akan mudah hancur. Nah, setiap bakteri memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa penggolongan berdasarkan lapisan peptidoglikannya. Jadi kalau lapisan peptidoglikannya itu lebih tebal ya daripada bakteri yang lain, yang tentunya dia memiliki kemampuan akan lebih kokoh dan tidak mudah hancur. Nah, itu masuk ke dalam golongan bakteri gram positif. Ya, ini nanti kita akan belajar ini di pewarnaan ya. Nah, kemudian untuk bakteri memiliki peptidoglikan yang tipis ya, itu akan lebih mudah mengalami lisis ketika ada ancaman-ancaman dari luar. Tentunya itu sangat merugikan bagi bakteri tersebut karena tentunya akan mudah hancur. Tapi bagi manusia itu menguntungkan ya, apalagi terhadap bakteri-bakteri patogen yang itu ketika kita berikan treatment ya, kita berikan antibiotik, tidak butuh antibiotik yang mungkin dosisnya besar itu sudah hancur. Tapi kalau bakteri yang memiliki peptidoglikannya lebih tebal, nah ini butuh kekuatan ekstra untuk menghancurkan bakteri tersebut. Ya, dalam hal ini memang kita harus mengenali terlebih dahulu bakteri tersebut masuk ke dalam golongan gram positifkah atau gram negatifkah. Ya, ini sangat menentukan dari kekuatan dari dinding selnya. Apakah dia mudah untuk dihancurkan atau tidak. Ya. Tapi secara umum dinding sel itu yang membuat bakteri itu menjadi kuat ya. Dalam hal ini pertahanannya itu akan membentengi dari serangan-serangan atau ancaman-ancaman dari luar. Nah, kemudian ada juga bagian selain peptidoglikan itu ada asam tektoik ya. Jadi asam tektoik itu juga ada di bagian dinding sel. Apa sih asam tektoik itu ya? Jadi asam tektoik ini adalah polimer gliserol dan ribitol fosfat yang memang dia menempel pada peptidoglikan nih yang berwarna hijau ini ya. Dia menempel pada peptidoglikan yang mana ini sangat penting sekali dalam proses transport ion positif keluar maupun masuk ke dalam sel. Ya. Nah, dalam hal ini sama dengan peptidoglikan tadi ya, asam tektoik pun juga bisa menjadi dasar penggolongan. Ya. Karena pada umumnya bakteri yang tidak memiliki asam tektoik itu masuk ke dalam golongan bakteri gram negatif. Sedangkan kalau yang memiliki asam tektoik itu masuk ke dalam gram positif. Ya. Nah, yang kedua kapsul. Nah, kapsul tadi sudah dijawab ya bahwasanya kapsul ini berbentuk seperti gelatin yang berukuran tebal ya, yang mana dia melekat pada dinding sel. Ya, dinding sel dimiliki oleh semua jenis bakteri.
tetapi kapsul belum tentu ya. Karena kapsul ini kaitannya dengan ketahanan dari bakteri tersebut terhadap yang apapun yang bisa mengancam keselamatannya lah istilahnya ya. Jadi ketika bakteri itu terancam oleh lingkungan ya, maka kapsul ini sebagai pelindung yang bisa dikatakan kokoh ya. Karena keberadaannya ini dapat menjadi penghalang ya, terutama terhadap sel-sel tubuh manusia kalau memang dia menginfeksi manusia ya, di mana sel-sel tubuh manusia itu kan punya yang disebut dengan antibodi ya, untuk melindungi diri dari serangan mikroorganisme salah satunya. Nah, kita punya yang namanya sel fagosit. Jadi sel fagosit inilah yang nantinya kekuatan untuk tubuh manusia ya. Jadi ketika kita memiliki sel fagosit, itu sel fagosit akan menyerang si mikroba itu tadi dan akhirnya akan menghancurkannya atau melisiskannya. Dalam bahasanya itu menelan bakteri itu sehingga dihancurkan ya pada saat proses infeksi. Nah, dengan adanya kapsul itu akan menjadi sulit si sel fagosit ini menghancurkan si bakteri tersebut. Butuh beberapa sel fagosit yang mungkin jumlahnya lebih banyak, itu baru bisa membuat bakteri ini hancur. Beda dengan bakteri yang tidak memiliki kapsul, itu akan jauh lebih mudah dihancurkan oleh sel fagosit. Nah, ini adalah fungsi secara umum untuk kapsul pada bakteri ya. Jadi bukan kapsul pada obat ya. Mungkin secara penamaan hampir sama ya, karena bentuk kapsul juga kan seperti itu ya, sebagai pelindung membran paling luar gitu ya. Yang mana itu untuk melindungi bakteri di dalamnya atau bagian di dalamnya. Nah, itu untuk kapsul ya. Kemudian selain sebagai zat antifagosit ya, yang dia bisa menghalangi ketika ada sel-sel fagosit yang bisa menelannya ya atau bisa menghancurkannya, juga bisa mencegah dehidrasi. Karena kan bakteri pun juga sama-sama makhluk hidup ya, yang butuh cairan juga gitu ya. Kalau sampai cairannya hilang atau banyak yang keluar gitu, ya otomatis bakteri itu akan menyusut ya, artinya kehidupannya akan terganggu. Nah, oleh karena itu dengan adanya kapsul itu akan melindungi. Kenapa? Karena kapsul ini sifatnya dia hidrofilik ya, suka dengan air. Artinya dia akan mudah sekali untuk menyerap air ya. Jadi dalam kondisi dia kekeringan, dalam kondisi dia kondisi yang tidak bagus ya untuk cairannya, maka dia masih bisa bertahan begitu. Selain juga sebagai pencegah dehidrasi, juga dalam kondisi tertentu itu bisa sebagai cadangan makanan bagi bakteri tersebut. Karena dalam hal ini bakteri itu kan tidak boleh dalam kondisi kekurangan makanan juga ya, seperti makhluk hidup yang lain. Tapi ya itu agak ngeri juga kalau itu terjadi pada manusia ya, dia memakan bagian tubuhnya sendiri. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau bakteri memungkinkan, karena di bagian kapsul itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber cadangan makanan. Karena mengingat kandungan dari kapsul itu kan ada glikoprotein ya, yang memang itu sebagai sumber energi bagi si bakteri. Misalkan seperti bakteri Leuconostoc mesenteroid ya. Jadi ini bisa memanfaatkan, tapi dalam kondisi tertentu ya, yang bukan setiap saat. Kondisi yang memang betul-betul bakteri itu membutuhkan makanan tapi tidak ada makanan ya. Artinya kalau tidak mengkonsumsi kapsul di bagian bakteri tersebut, dia akan mati gitu ya. Kemudian membran plasma ya, bedakan antara dinding sel dan membran plasma. Walaupun secara fungsinya hampir sama ya. Ya sebetulnya sama-sama untuk melindungi, tapi perbedaannya adalah sifat dari membran plasma itu sendiri. Jadi membran plasma itu ibarat kata seperti pintu masuk yang berfilter ya. Jadi kita boleh menyilahkan siapapun yang masuk ke pintu tersebut sesuai dengan izin kita. Tapi nggak boleh memberikan akses masuk ke sembarang orang ya yang kita nggak kenal. Ya, sama sih ya, membran plasma juga seperti itu. Karena sifat dari membran plasma ini adalah selektif permeable. Artinya hanya zat-zat tertentu saja yang dapat melewati membran plasma. Jadi kalau nggak sesuai dengan kebutuhan bakteri, maka tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam membran plasma. Tentunya dalam hal ini akan melindungi si
bakteri tersebut dari zat-zat asing yang ada di luar tubuhnya yang tidak mudah untuk masuk begitu saja. Ya, nah dalam hal ini pun kita harus banyak belajar sebetulnya ya. Kita pun juga begitu, walaupun kita tidak memiliki membran plasma seperti bakteri, kita juga punya istilah membran plasma itu. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah dari bagaimana kita bersikap ya terhadap hal-hal yang ada di lingkungan kita. Gitu. Kita boleh kok mendengar orang-orang ngomong tentang kita, bersikap tidak baik dengan kita ya, karena mau nggak mau kan itu menjadi hal yang harus kita alami, apalagi kita makhluk sosial ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh lagi. Tapi tidak semuanya kita serap, tidak semuanya kita dengarkan, tidak semua kita masukkan. Nah, itu kita harus punya membran plasma yang sifatnya selektif permeable. Nah, ini ilmu yang memang bisa kita ambil meskipun penerapannya berbeda. Oh, bakteri memiliki membran plasma yang sifatnya selektif permeable. Tujuannya supaya bakteri nggak mudah hancur, kan begitu ya. Nah, tentunya dalam hal yang buruk-buruk saja kita tidak boleh menyerap ya. Kalau hal-hal baik ya silakan diserap, itu malah bagus gitu ya, malah membuat kita jauh lebih baik. Tapi kalau yang sifatnya hal-hal yang buruk ya kita belajarlah dari selektif permeable itu. Tidak semuanya kita masukkan, tidak semua kita serap ya, walaupun kita mendengar. Flagel. Nah, flagel pun juga tidak kalah pentingnya dengan bagi kehidupan bakteri. Ya gimana bakteri mau dapat makanan kalau bakterinya mager kan gitu ya. Mager di sini maksudnya bukan berarti dia tidak mau bergerak, tidak punya alat gerak ya. Meskipun ada sih bakteri yang tidak memiliki alat gerak, tapi tetap dia bisa punya kemampuan untuk mendekati makanan tersebut. Tapi dalam kondisi pada umumnya bakteri memiliki alat gerak ya. Di mana alat gerak ini menjadi bagian yang penting ya untuk dia bisa mobilitas ya. Jadi mobilitasnya itu berjalan dengan baik ya. Jadi memungkinkan bakteri itu bergerak dari suatu kondisi yang buruk menuju ke kondisi yang menguntungkan atau yang menghindari lingkungan yang tidak baik ya. Kemudian menuju tempat makanan yang banyak. Nah, ini kan butuh yang namanya alat gerak ya. Nah, alat gerak pada bakteri tentunya tidak ini ya, tidak seperti alat gerak pada manusia ya. Jadi dia berupa filamen panjang seperti ini ya, yang memang itu langsung menempel pada membran plasma ya. Nah, dari segi karakteristik untuk masing-masing bakteri ya tentunya ini digolongkan lagi ya. Ada filamen atau flagel yang berdasarkan lokasi pelekatannya pada bakteri ya. Ada yang golongan atrik, ada yang monotrik, ada yang lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Semua ini memiliki pengertian yang berbeda-beda ya, dan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, ini untuk yang atrik. Nah, tadi saya menyebutkan, walaupun ada bakteri yang tidak memiliki alat gerak, ya bukan berarti dia mager ya. Tetap dia memiliki kemampuan itu mungkin lebih lambat ya. Karena bakteri atrik ini memang tidak memiliki flagel dia. Tapi dia bisa memanfaatkan lingkungan yang itu berupa cairan ya dengan pergerakan maju mundur yang itu dimunculkan ya dari gerak bakteri atrik ya atau disebut dengan Brown atau gerak bebas. Nah, ini bisa terjadi karena adanya gaya kinetik yang ditimbulkan bakteri itu sendiri ya ketika dia berkontak dengan benda-benda padat atau permukaan padat gitu ya. Nah, dalam hal ini sangat membantu sekali bagi bakteri yang atrik itu tadi untuk menemukan makanan. Meskipun ini hanya mengandalkan dari gerak bebas itu tadi. Ya kalau dia nggak menemukan atau berkontak dengan permukaan padat, ya mungkin dia pergerakannya akan lebih lambat ya. Nah, ini contohnya bakteri yang masuk ke dalam golongan atrik itu adalah Lactobacillus helveticus. Ya, jadi Lactobacillus helveticus ini ternyata memiliki manfaat bagi tubuh manusia. Ya, bisa nih kita manfaatkan ya, bisa dikembangkan untuk berbagai jenis minuman yang memang itu sebagai probiotik ya. Kan banyak ya jenis-jenis minuman probiotik yang memang bagus untuk pencernaan. Ya. Yang kedua monotrik. Jadi monotrik ini dia memiliki satu, mono itu satu ya, satu flagel saja yang letaknya di salah satu ujung. Ya.
monotrik. Jadi hanya di ujung-ujungnya saja ya. Gerakannya dia bisa dikatakan bersumbernya dari satu flagel ini saja. Ya, contohnya adalah Vibrio cholera. Ya, ini contoh jenis bakteri patogen ya yang dapat menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Ya. Lovotrik, nah kalau Lovotrik ini kalau yang sebelumnya itu satu tunggal di ujung, kalau ini di ujung tapi nggak cuma satu, banyak ya, jadi hampir kayak rambut gitu ya. Ini gambar mikroskopis asli dari Pseudomonas ya. Jadi bentuknya itu di ujung dan banyak, jadi lebih dari satu flagel ya. Nah bakteri ini itu bergeraknya dengan cara berotasi ya. Yang gerakannya itu karena dia jumlah flagelnya banyak, itu akan jauh lebih cepat untuk menemukan lingkungan yang baik atau tempat makan yang baik seperti itu. Amfitrik, nah amfitrik ini dia imbang ya. Kedua ujung ada ya, bagian atas, bagian bawah itu punya. Yang itu apa namanya jumlahnya menyesuaikan ya, artinya tidak terbatas dari satu atau dua ya, bisa lebih ya. Contohnya adalah Spirillum voltans. Nah ini adalah sejenis bakteri yang dapat menyebabkan keracunan gitu ya. Kemudian peritrik. Nah, peritrik ini hampir di seluruh permukaan tubuhnya itu ditumbuhi flagel ya, dia panjang-panjang ya. Jadi kalau flagel itu kurang lebih panjang daripada pili. Kalau pilih kan dia lebih kecil-kecil ya, tapi ini panjang-panjang. Yang ini lebih cepat lagi nih untuk pergerakannya ke segala arah ya. Dilalahnya sih kalau bakteri-bakteri yang gerakannya cepat ini justru malah yang patogen ya. Contohnya Salmonella typhosa. Ini kan salah satu jenis tanaman apa namanya bakteri yang memang bisa menyebabkan penyakit tipes pada manusia yang banyak mengkontaminasi makanan-makanan yang akhirnya ketika dikonsumsi oleh manusia dalam jumlah yang banyak, tubuh kita sudah tidak mampu untuk meminimalisir ya, akhirnya berkembang biak banyak dan menyebabkan tipes ya pada manusia. Toksin yang dikeluarkan si bakteri tersebut itu bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh. Kemudian ada Fimbria dan Pili. Nah, ini yang bisa dikatakan jangan sampai salah ya. Ada Fimbria, ada Pili. Ya, ini beda dengan flagel ya. Kalau flagel itu kan tunggal panjang, lebih panjang ya dia, tergantung apakah dia termasuk monotrik atau lovotrik atau peritrik ya. Nah, kalau Fibria sama Pili ini secara kasat mata mungkin bisa dikatakan sama gitu ya, tapi ternyata berbeda. Kalau Fimbria ini ya, dia fungsinya itu sebagai pelekatan bakteri ya pada saat terjadi proses infeksi. Ya, jadi dia bisa menempel ke tubuh manusia gara-gara punya Fimbria ini. Jadi dia itu bentuknya seperti filamen ya yang menyerupai bulu-bulu halus yang itu dia merata di seluruh permukaan bakteri. Nah, kalau Pili itu tidak untuk proses infeksi. Kalau Pili ini untuk proses pada saat reproduksi. Jadi bakteri itu kan tipe-tipe reproduksinya nggak cuma ini ya, nggak cuma biner ya yang membelah diri. Ternyata dia bisa terkoneksi dengan bakteri yang lain ya, atau dalam proses reproduksi konjugasi. Nanti kita akan belajar di bab reproduksi ya. Jadi di proses reproduksi konjugasi di mana akan ada pertukaran DNA dari bakteri yang berdekatan. Ya ibaratnya ini sebagai jembatan ya yang menghubungkan antara satu bakteri dengan bakteri lain. Jadi bukan berarti bakterinya berdekatan tuh enggak. Ya, tapi justru mengeluarkan pili yang akhirnya bisa mentransfer DNA ya yang itu sebagai materi genetik yang bisa untuk membentuk sel baru gitu ya. Dalam hal ini memang kita harus bisa membedakan ya mana dia Fimbria, mana dia Pili ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur bagian dalam ya. Di sini saya sudah sediakan ada 4 mahasiswa yang bisa menyebutkan ya, atau nanti kalau memungkinkan ada beberapa mahasiswa juga boleh ya, kita lihat waktunya. Yang pertama, coba saya lihat, ada Arina Ulfa, ada?
Ada, Bu. Oke. Silakan Arina Ulfa mau menjelaskan bagian apa untuk yang bagian dalam ya, bagi bakteri. Sitoplasma, Bu. Oke. Silakan. Baik, di sini bagian dalam dari bakteri yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini tempat terjadinya proses metabolisme seluler. Karakteristiknya berupa cairan kental, tidak berwarna, yang terdiri dari zat air, zat organik seperti protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Cukup, Ibu. Oke. Kemudian yang kedua ada Adila. Adila ada? Ada, Ibu. Silakan yang kedua tentang apa? Nukleoid, Bu, Ibu. Silakan. Nukleoid, struktur nukleus pada bakteri berisi DNA sirkuler atau melingkar sebagai tempat penyimpanan materi genetik. DNA menyediakan informasi genetik dalam bentuk haploid. Ukuran DNA berkisaran dari 5.000 hingga beberapa juta pasangan basah. Panjang kromosom DNA sangat besar dibandingkan dengan dimensi sel. Tidak hanya memadat, tetapi juga di antara secara fungsional dengan cara yang kompatibel dengan semua proses DNA. Cukup, Ibu. Oke. Yang ketiga, Dwi Putra ada? Nggak ada. Saskia ada? Nggak ada juga. Dwi Putra ada, Bu. Oke. Silakan Dwi Putra mau menjelaskan tentang apa? Ribosom, Bu. Ribosom. Ribosom. Oke, silakan. Ribosom adalah unit berbentuk bulat yang merupakan pabrik pada semua sel. Berfungsi sebagai tempat menerjemahkan kode genetik dari asam nukleat menjadi asam amino, Bu. Oke, kemudian yang keempat ada Fiona. Ya, Bu. Plasmid adalah molekul DNA kecil yang terpisah dari kromosom utama dalam sel prokariota. Fungsinya plasmid sebagai transfer genetik, stabilitas genetik, adaptasi lingkungan, produksi metabolit, dan pemanjangan siklus sel. Sudah. Oke, yang pertama adalah sitoplasma ya. Jadi pembatas antara bagian dalam dan luar itu tadi ada membran plasma ya. Membran plasma itu bagian terakhir dari bagian luar dari sel ya. Jadi itu sebagai pembatas antara sitoplasma dan dinding sel ya. Nah, dalam hal ini sitoplasma ini sudah masuk ke dalam bagian internal atau bagian dalam dari bakteri tersebut. Dia berupa cairan ya, di mana cairan ini berisi ada organela-organela ya, kemudian ada apa namanya tempat nukleoidnya ya, kemudian ada kromosomnya. Jadi disinilah tempat proses metabolisme itu berlangsung secara seluler ya. Nah, sitoplasma ini tadi
sebetulnya hampir sama seperti sitoplasma pada makhluk multiseluler ya, seperti manusia ya, berupa cairan kental yang tidak berwarna. Jadi bedanya itu adalah struktur di dalamnya. Ya, jadi kalau diamati pada gambar ya, jadi sitoplasma ini yang dia berwarna biru ya, jadi cairan yang berwarna biru ini. Tapi ini hanya sebatas gambar yang menganalogikan saja, yang lebih mudah untuk dipelajari. Tetapi kalau pada gambar mikroskopis aslinya ya, jadi sitoplasma itu memang yang ada di kisaran di dalam dari bakteri ini ya, yang memang dia berupa cairan. Tapi kalau dalam bakteri yang sudah mati tentunya ini pengaruh ya terhadap pengamatannya gitu. Tapi dalam hal ini memang perlu kita garis bawahi bahwasanya sitoplasma ini merupakan struktur utama yang bisa dikategorikan apakah dia itu sel yang bersifat eukariot maupun prokariot itu ada ya. Kemudian apa fungsinya sitoplasma itu ya? Itu tadi karena di dalamnya itu kompleks sekali ya, terdiri dari organela-organela, terdiri dari nukleoid yang memang di dalamnya ada materi genetik, ada plasmid dan lain-lain ya. Nah, ini penting sekali dalam proses metabolisme seluler. Jadi berhasil tidaknya hidup dari bakteri ini ya tergantung di sitoplasma ini. Ya, apakah dia bisa melangsungkan proses metabolismenya atau tidak ya. Kemudian nukleoid ya. Nah, ini bedanya dengan nukleus ya. Kalau nukleoid tadi dia sifatnya lebih sederhana ya. Artinya dia tidak bermembran inti. Kemudian secara umumnya fungsinya juga sama dengan nukleus ya sebagai tempat menyimpan materi genetik. Bedanya kalau materi genetik pada bakteri itu bentuknya adalah sirkuler atau melingkar ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat nih pada gambar ya. Jadi bentuk dari nukleoid ya yang memang dia jauh lebih sederhana yang di dalamnya itu ada kromosom ya. Kromosom yang berisi DNA. Nah, apa fungsi dari nukleoid ini? Ya, nukleoid ini karena dia sebagai penyimpan materi genetik, ya maka sangat penting sekali terlibat dalam proses reproduksi. Ya, proses di mana bakteri tersebut dapat memperbanyak diri. Ya, nah, ini menjadi bagian penting juga dari bakteri. Sebagaimana makhluk hidup yang lain, kayak manusia, hewan, tumbuhan itu punya nukleus yang dimana di dalamnya ada materi genetik. Kemudian ada lagi plasmid. Nah, plasmid itu juga sebagai bagian materi genetik, tetapi dia fungsinya sangat berbeda dengan DNA yang ada di dalam nukleoid ya. Karena plasmid ini dia berada di luar nukleoid. Ya, sama-sama bentuk dalam bentuk kromosom ya, yang di dalamnya itu ada DNA yang mana berkemampuan memiliki kemampuan yang bisa bereplikasi secara mandiri. Ya, atau dikenal dengan autonom. Jadi dalam hal ini memang fungsi dari plasmid ini lebih pada untuk perlindungan diri. Tapi kalau pada nukleoid tadi yang di dalamnya ada kromosom, ada DNA itu untuk pertumbuhan. Tapi kalau pada plasmid bukan untuk pertumbuhan, tetapi untuk perlindungan diri. Karena ada gen-gen yang di dalam plasmid itu yang dia sifatnya lebih resisten terhadap antibiotik. Ya. Kemudian selain sebagai perlindungan juga sebagai proses reproduksi. Ada yang disebut dengan plasmid F. Ya. Yang tentunya plasmid ini terlibat dalam proses reproduksi konjugasi. Ya, itu nanti akan kita pelajari di bab reproduksi. Nah, karena plasmid ini mampu melakukan proses replikasi ya secara mandiri, ini yang bisa kita manfaatkan. Ini yang bisa kita kembangkan untuk proses rekayasa genetik. Ini sudah pernah yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya ya, bahwasanya rekayasa genetik itu melibatkan plasmid untuk mendapatkan produk yang kita inginkan.
seperti insulin misalkan. Nah, insulin itu kan sebelum ada rekayasa genetik itu diambilnya dari hewan, entah itu hewan sapi atau babi. Ya. Mau berapa hewan yang akan dikorbankan untuk mendapatkan insulin, padahal kita kebutuhan insulinnya sangat besar. Makanya kita melibatkan plasmid dari bakteri. Ya, plasmid dari bakteri itu yang mampu dia melakukan replikasi. Mau seberapa banyak dia replikasi, ketika ada potongan DNA yang itu bisa mengkodekan untuk insulin, maka dia akan seberapa banyak itu pula yang akan dihasilkan untuk insulin. Ya, jadi istilahnya kayak nitip gitu ya, nitip gen. Jadi kalau gennya itu memperbanyak diri, ya otomatis gen untuk si insulin juga memperbanyak diri karena adanya plasmid itu tadi. Nah, inilah teknologi yang bisa dikatakan canggih ya dalam hal arti tidak hanya alatnya ya, tapi skill atau kemampuan ahlinya yang melakukan itu semua itu tidak boleh sembarangan ya. Tapi paling tidak kalian tahu bahwasanya rekayasa genetik ini banyak memberikan manfaat yang luar biasa untuk penemuan-penemuan obat ya, yang tentunya itu membantu kelangsungan hidup dari manusia. Selama itu tidak menyalahi kodrat sebagai makhluk hidup ya manusia, selama itu tidak istilahnya merugikan pihak lain ya, tentu itu dikatakan boleh-boleh saja ya selama tujuannya baik ya untuk memberikan kesembuhan bagi manusia yang memang keterbatasan dari insulin contohnya ya, karena rekayasa insulin ini bisa dikatakan harus sudah banyak yang tahu ya bagaimana cara membuatnya. Kemudian, nah ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi plasmid itu kan memiliki sifat multi cloning site ya. Jadi bisa dikatakan dia ini sangat bisa memberikan peran ya untuk mengembangkan sifat-sifat tertentu dari organisme lain ya. Itu kan tadi diambil dari manusia, diambil dari hewan ya, gennya itu yang untuk memproduksi insulin. Jadi kita nitip ke plasmid itu tadi, dan ketika plasmid itu dikembalikan ke tubuh bakteri, melakukan proses replikasi, memperbanyak diri sejumlah dia mau berapa kali replikasinya, ya seberapa kali itulah dia bisa menghasilkan produk insulin atau produksi insulin ya. Ini yang paling dasar sekali sekiranya bisa dipahami oleh kalian ya, walaupun kita tidak melihat secara langsung untuk mempraktikkan, tentunya dalam hal ini kita butuh upaya yang keras ya ketika ingin melihat secara langsung, karena tidak semua bisa dilihat secara langsung gitu ya, karena ini bisa dilakukannya di industri-industri besar yang memang secara izin operasionalnya sangat berbeda dengan industri-industri kecil pada umumnya ya. Oke, itu jadi yang lain-lainnya bisa kalian pelajari secara mandiri lagi ya. Saya untuk terakhir dari pertemuan kita, saya akan menjelaskan berkenaan dengan evaluasi perkuliahan yang kemarin ada yang menanyakan ya. Itu tidak perlu dijawab dulu karena saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi evaluasi perkuliahan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi parameter keberhasilan mahasiswa memahami dari materi yang sudah diberikan. Ya, dengan kalian bisa menjawab ini berarti sudah dapat dinyatakan kalian sudah berhasil menguasai bab tentang morfologi bakteri. Tapi kalau belum mampu menjawab, berarti ada yang belum menguasai. Oleh karena itu, ini menjadi penilaian ya terhadap evaluasi perkuliahan. Nah, dari 5 pertanyaan ini ya, sebagai instruksi tugasnya, ini merupakan tugas kelompok. Ya. Jadi silahkan nanti masing-masing kelompok jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis tadi itu dibuat di PPT ya. Dari setiap soal itu plus jawabannya apa ya. Namun dalam hal ini saya tidak akan menentukan
slide 1 apa, slide 2 apa, saya serahkan saja karena saya pengen melihat kreativitas kalian dulu ya, bagaimana cara membuat PPT yang menarik ya. Nanti kita akan evaluasi bersama karena yang dilihat itu tidak hanya jawabannya, tetapi bagaimana cara kalian mempresentasikannya ya. Sekalian kita belajar presentasi. Jadi nanti jangan lupa di PPT itu ditulis ya kelompok berapa, anggota nama-namanya siapa aja ya. Dan yang paling penting juga kalian harus mencari jawaban itu dari referensi yang jelas. Nanti silakan referensinya dicantumkan dari setiap jawaban yang dituliskan di PPT tersebut ya. Jadi silakan membuat PPT semenarik mungkin dan mudah dipahami. Nanti pada saat sesi Zoom di hari selanjutnya ya sesuai dengan jadwal itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Nah, kemudian untuk mempermudah berkenaan dengan share-share materi, share-share PPT-nya, silakan PPT-nya dikirimkan ke saya saja ya. Paling lambat itu hari Sabtu sesuai dengan tanggal kita akan presentasi. Itu maksimal pukul 12 ya, agar saya bisa mengunduh terlebih dahulu ya. Dan untuk kelompok-kelompoknya, saya ingin yang mahasiswa susun. Sebentar, saya lihat dulu absennya ada berapa ya jumlah mahasiswanya. Ada 41 ya, karena ini ada double nih Reza Manda. Saya minta dibentuk ada ada 5 kelompok ya. Jadi yang mengambil mata kuliah mikrobiologi silakan membentuk 5 kelompok. Ini nggak harus saya lah ya yang bagi ya. Silakan dari kalian sendiri terserah mau diundi atau mau dikocok atau mau di apa terserah ya. Yang penting nanti sudah tersedia ada 5 kelompok yang berisi nama-nama mahasiswa ya. Artinya di sini kalian jangan berpikir nanti bisa dikerjakan dengan tim saya. Jangan sampai berpikir seperti itu karena nanti selain presentasi saya akan berikan form untuk penilaian ya. Penilaian masing-masing kelompok saling menilai timnya seperti apa. Ya, jadi jangan berpikir kalau saya tidak akan melihat kontribusi dari masing-masing mahasiswa dalam hal ini ya. Jadi upayakan kalian bisa bekerja sama dengan baik sehingga hasilnya pun juga baik ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Abed ingin tanya, Bu. Silakan. Itu setiap kelompok ngerjain 5 soalnya itu, Bu ya? Nggak dibagi satu-satu gitu, Bu? Oh ya enggak dong. 5-5-nya dikerjakan semua. Ibu, maaf sebelumnya. Maksimal berapa orang ya, Bu? Terserah, pokoknya saya butuh 5 kelompok untuk satu kelas. Dibagi aja ya, Bu. 8 orang. Ya sebetulnya dengan 5 kelompok itu udah bisa ditebak ya dari sekian mahasiswa berarti dibagi 5. Kalaupun toh lebih ya mungkin selisih lah yang lain berapa gitu. Mungkin selisihnya 1-2 gitu aja. Rata-rata 8 orang. Iya, kurang lebih 8 orang ya. Kalau 41 kan tadi berarti satu orangnya bisa nyelip ke kelompok yang mana terserah ya. Yang penting jangan jomplang-jomplang banget. Artinya silakan dibagi 5 ya. Karena ada 5 kelompok. Ini nanti akan dipresentasikan, jadi dipersiapkan ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya sih berharapnya agar ada kontribusinya. Nanti silahkan bagi tugas saja ya.
Artinya dalam hal ini ada bagian yang siapa yang mempresentasikan, siapa yang nanti ketika ada tanya jawab, itu yang ikut membantu menjawab. Jadi jangan yang mempresentasikan itu, yang menjawab ya itu, kan kasihan ya. Silakan tim yang lain yang mungkin tidak kebagian presentasi, ya silakan. Kan ada 8 orang ya. Artinya kalau 8 orang, 5 yang menjawab, 5 yang presentasi kan berarti sisa 3. Nah, 3 itu ngapain tuh? Entah jadi apa moderatornya, entah jadi notulennya, entah jadi apa ya. Pokoknya harus ada kontribusi ya. Jangan sampai hanya diam saja. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, satu sih pesan saya ya, kalau membuat PPT semenarik mungkin ya. Kalau semisal itu berupa tulisan, ya gimana tulisan itu supaya bisa kebaca, bisa orang itu nggak pusing ngelihatnya ya. Jangan seperti kita kayak baca koran, full satu slide tulisan semua. Ini udah saya kasih clue loh ya. Nanti silakan kalian bisa mengimprovisasi sendiri-sendiri atau masing-masing kelompok ya. Jangan sampai hanya seperti koran kita baca pindah di slide ya. Itu mata belum baca aja mata kita udah sakit ya ngelihatnya gitu ya. Kemudian belajar untuk mengambil poin-poin dari setiap jawaban ya. Kalau misalkan itu bisa dibuat tabel, ya buatlah tabel. Kalau itu bisa dibuat skema, buatlah skema. Kalau misalkan itu berupa gambar, ya tampilkan gambar, lalu kalian jelaskan. Nah, itu sangat lebih bagus. Ya. Itu sih ya clue dari saya ya, kalau untuk buat PPT-nya. Oke, dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ini ya, menyesuaikan saja. Karena nih mohon maaf sekali saya setiap hari Sabtu memang susah untuk ininya. Jadi sementara kita plot hari Sabtu ya. Tapi kalaupun toh memang nanti hari Sabtu saya berhalangan hadir, berarti diganti hari lain yang bisa. Berarti diskusinya atau presentasinya juga mengikuti sesi Zoom-nya ya. Jadi sementara saya plot hari Sabtu. Tapi bukan berarti nanti ngerjainnya karena lebih cepat selesai lebih baik ya. Artinya dalam hal ini kapanpun entah mau hari Sabtu, entah hari Senin, Selasa seperti hari ini, yaitu sudah siap kaliannya. Itu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Sebelumnya saya mengingatkan ya untuk praktikum mikrobiologi pekan ini kita akan mengadakan sesi ini ya, sesi pengantar praktikum ya secara Zoom. Kemarin kalau nggak salah sudah disepakati hari Kamis ya, Kamis sore ya. Jadi nanti silakan si pennya mengingatkan lagi karena sesi Zoom kita langsung saja dalam satu Zoom ya. Artinya tidak ada pembagian shift. Pembagian shift itu kalau kita sudah praktikum luring. Tapi selama kita secara daring atau secara Zoom itu cukup satu Zoom saja. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.